Buat aja sama kopi ya kau sok-sok hebat di situ. Buat aja sama kopi ya kau sok-sok hebat di situ. Kalau mau debat di sini, woi Tanji. Gue ingatin lu terakhir ya. Ini kasih tahu ya kepada Tanji ini ya. Ini terakhir lu masukin atau lu segera hapus ya. Gue kagak mau tahu. Lu potong-potong apa yang gua hanya taruh di sini. Ini siapa yang nyuruh lu pak? Nih. Lagu semacam ini dengan ini terus dia komentar di sini. Kalau mau lu datang di sini lu tanya konfirmasi Tanji, bukan enak-enak lu ngomong motong-motong ya. Ini bahaya ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang akan menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Udah lama nggak berjumpa teman-teman ya. Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu penghujat yang sedang viral. Salah satu Polycardus yang sedang ingin mengalahkan Edis dari tata sebagai penghujat Islam nomor 1 di Indonesia. Siapa dia? Dia adalah seorang pengacara, teman-teman ya, yang bernama Robert William ya. Robert William Raja yang ada di Kota Kupang. Dan hal itu sudah diakui oleh Robert sendiri. Dia bilang, iya itu nama dia, itu kantor dia. Benar bahwa kalian bisa menemukan dirinya, menemukan identitasnya di internet. Jadi Robert ini sedang panik, teman-teman. Kenapa dia panik? Lantaran hujatan-hujatan yang dia buat kepada Islam diviralkan oleh Ustadz Agi Tasik Ngaji ya, dari channel YouTube Tasik Ngaji. Kita tahu kalau Ustadz Agi sudah membahas seseorang, biasanya kemungkinan besarnya itu viral, dan itu akan membuat Robert ini, ya saya bilang tinggal tunggu waktu sebelum kena batunya. Karena kita tahu para penghujat-penghujat ini, teman-teman, tidak akan menemukan ketenangan di dalam hidupnya. Cepat atau lambat mereka akan merasakan penderitaan karena mereka berani menghujat Tuhan yang benar. Sudah banyak senior-seniornya, sudah banyak contoh-contohnya. Kita ambil contoh bagaimana Saifuddin Ibrahim sekarang hidup dengan kegelisahan. Terus kita lihat juga ada Edis ya, yang dianggap sebagai sosok baru, pujaan baru, yang hidup bergelimpahan harta dari hasil menghujat Islam. Sawerannya, pendapatannya, donasinya, luar biasa. Kalau kita ukur dari kekayaan dunia, ini orang luar biasa sekali. Ya, kalau ukurannya dunia. Tapi apa yang dia bilang? Hatinya kosong. Hatinya kosong. Saat 17 Agustus yang diadakan oleh para diaspora penduduk Indonesia, warga Indonesia yang tinggal di Amerika, Edis mengakui hatinya kosong, bahkan dia tidak percaya dengan Tuhan. Dia jadi tidak percaya dengan Tuhan karena dia tidak menemukan ketenangan. Ya iyalah, gimana mau temukan ketenangan, kerjanya menghujat. Begitu juga dengan Robert ini, atau yang menggunakan nama Mata Pisau ya. Kalau dulu sebelum open camp namanya PC The King. Namanya PC The King. Jadi ini salah satu penghujat akut yang memang kalau saya lihat, ya kalau kita lihat ini memang ingin populer seperti Edis. Kalau menurut Yonatan Nandar, ya Bang Nandar bilang ini pengacara gagal. Kantor pengacaranya sepi. Itulah sekarang kantor pengacaranya berubah menjadi rental PS. Kalau dianya Sambi, jadi Polycardus, jadi penghujat Islam. Karena salah satu profesi yang mendatangkan keuntungan yang sangat banyak adalah dengan menghujat Islam. Itu yang sedang dia lakukan oleh Robert ini. Yang paling konyol, dia kejang-kejang dengan Ustadz Agi ya. Bahkan mengatakan Ustadz Agi ini kalau berani debat sama dia. Ini lucu sekali. Lucu sekali teman-teman. Mau debat apa dengan penghujat? Saya kadang-kadang bingung ya. Sedangkan kamu selama ini cuma menghujat, nggak pernah menunjukkan data, nggak ada literasinya, cuma bacot. Apa yang bisa dihasilkan? Debat itu tujuannya adalah mengedukasi, saling berbagi info. Kamu berikan sesuatu kepada kita, informasi yang kita nggak tahu, begitu juga kita. Jadi kalau debat itu yang secara akademis, menang kalah dapat untung. Sedangkan debat melawan penghujat, itu cuma bikin sakit kepala.
Ini bukan diskusi, teman-teman. Ada orang-orang tertentu yang tidak perlu kita ajak diskusi. Karena memang ranahnya hanya menghujat. Untuk apa diskusi dengan penghujat? Coba saya tanya. Nggak ada kan? Kecuali ini orang mau belajar. Ini orang mau bagi ilmu. Mau sharing. Ya, saling bertukar pikiran. Ini kan nggak cuma mau didengarin. Ya, tapi itulah kelakuan Polikarpus. Ya, sekali lagi ini channel berita, seharusnya kita nggak ngomong seperti ini ya. Kita fokus kepada pemberitaannya saja. Mohon maaf sebelumnya, ya, karena memang channelnya khusus berita, sedangkan reaksi kita taruh di Jadid HMJ. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana kepanikan dari Robert ini. Buat aja sama Kopiah kau sok-sok hebat di situ. Buat aja sama Kopiah kau sok-sok hebat di situ. Kalau mau debat di sini. Woi, Tanji, gue ingatin lu terakhir ya. Ini kasih tahu ya kepada Tanji ini ya. Ini terakhir lu masukin atau lu segera hapus ya. Gua kagak mau tahu. Lu potong-potong apa yang gua hanya taruh di sini. Ini siapa yang nyuruh lu, Pak? Nih. lagu semacam ini dengan Ini terus dia komentar di sini. Kalau mau lu datang di sini lu tanya konfirmasi Tanji, bukan enak-enak lu ngomong motong-motong ya. Ini bahaya gak nih? Ini kerjaannya si Tanji nih ngambil video orang terus potong-potong. Terus nanti dia komentar di situ seolah-olah dia paling suci, dasar kambing lu ya. Jenggot lu aja yang panjang kayak kambing lu. Ini saya ngomong beneran ya. Anda enak sekali ngambil foto video-video orang. Apa yang nyuruh Anda di situ? Dipotong-potong si Tanji ini terus seolah-olah dia komentar dia paling hebat di muka bumi ini, dia udah paling benar deh ya. Ini memang Tanji, lu minimal gue ingatin lu suruh hapus aja ya video-video gue. Ya jangan lu seenak jidat pala lu taruh di situ ya. Gue ingatin lu aja Tanji ya. Gue belum mau yang untuk sampai ke hal-hal seperti itu. Ya. Ini yang namanya pemecah umat, dia pakai si jenggot tebalnya. Pakai Kopiah. Masya Allah. Ya hebat sini. Jangan lu komentar seolah-olah lu paling suci di muka bumi ini. Lu udah pakai foto gua, lu dapat hasil dari yang sense. Nih gua ingatin lu aja ya. Lu si Dinar Candy-nya dia udah lihat nih. Dinar Candy dia hapus, di blur. Woi jenggot. Woi Tanji, ya gue ingatin lu aja Tanji. Hapus segera. Ini lihat dia potong-potong ya. Nanti ada lagi nih. Lu siapa yang nyuruh lu potong-potong video gue nih? Lihat ini. telah mengakar di dalam Terus hati. dia bilang apa? Kebencian. Kata kasih dalam Quran itu tidak pernah ada. Allah itu kasih dan diskusi. Siapa yang bilang itu? Buat aja sama Kopiah kau sok-sok hebat di ya, ini kita tadi hanya mau membuktikan ya bahwa kalau ada orang-orang seperti Endang, seperti itulah. Caranya seperti itu, guys. Hanya dipikir dengan Anda promosi kantor saya terus saya harus gimana gitu. Silahkan. Dipikir kita punya usaha, punya kantor, nggak ngemis. Sorry ya, Anda bisa cari siapa saya, searching di Google. Searching di Google nama saya. Searching di Google nama saya. Keluar semuanya siapa saya. Bukan pengacara ngaku-ngakunya pengacara, mualaf. Hanya berdusta. Apakah saya harus malu? Itu pencapaian hidup saya, ya. Jadi dia sendiri yang mengakui bahwa memang yang di internet itu adalah kantor dia. Ya. Kalian bisa menemukan data dia memang. Ini orang luar biasa sekali hujatannya kepada Islam. Niatnya, menstreanya luar biasa sekali. Jadi bagi teman-teman, yuk bantu viralkan. Ya. Karena kelebihan kita, kelebihan Islam di Indonesia hanya jumlahnya sekarang. Mohon maaf, harus saya katakan. Jangan sampai
jumlah kita yang banyak ini malah menjadi buih di lautan. Karena sudah difirmankan, sudah disampaikan. Ya, suatu saat kita akan seperti buih, teman-teman. Tapi saya harap jangan di generasi kita. Jangan di generasi saya. Mungkin 1000 tahun, 2000 tahun lagi, nggak apa-apa lah. Tapi jangan sekarang. Minimal masih adalah yang bisa mengambil peran. Masih berguna jumlah kita ini. Untuk itu, yuk, bantu share. Nggak ada salahnya kan? Nggak ada capeknya, nggak ada ruginya bagi kalian. Bantu share video kita. Ya, kita bantu supaya pihak penegak hukum tahu bagaimana kelakuan dari salah satu pengacara ini. Bagaimana orang yang seharusnya paling ngerti hukum malah melakukan tindakan seperti ini. Banyak ya pengacara-pengacara itu yang sebenarnya juga geram dengan para polikardus ini. Tapi mereka memilih, ya sudahlah, jalur perjuangannya beda. Kayak Gus Handi, saya kadang nanya gitu, Gus, nggak mau bahas ini. Udahlah, dia bilang, kami ini kan penegak hukum, nggak bisa seleluasa itu membahas sesuatu gitu. Sedangkan dia, coba lihat, penegak hukum, tahu yang dia lakukan tuh nggak benar, tapi terus dilakukan, kan ini sadis, teman-teman. Saya nggak tahu ya, apakah karena memang sebegitu menariknya menjadi penghujat. Tapi ya sudahlah, ya itu pilihan hidup dia mau hidup sebagai penghujat Islam, ya mau gimana. Ya, kita bantu, karena dia pengen terkenal. Mimpi dia adalah lebih terkenal dari Edis. Untuk itu, yuk, dukung. Begitu juga dengan teman-teman Kristen nih yang nonton. Mari kita dukung Robert agar lebih terkenal dari Edis ya. Kalau Edis ini kan masih terkenalnya di kalangan orang-orang yang nonton diskusi, orang-orang yang di medsos. Tapi di dunia nyata, dia belum seterkenal Paul Jang, Saipudin gitu ya. Mari kita buat terkenal. Nah, jadi semoga Robert bisa terkenal baik di dunia maya maupun di lapangan ya, di dunia. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Jangan lupa di like dan subscribe serta aktifkan lonceng biar tidak ketinggalan info-info terbaru seputar dunia debat yang lainnya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.